Ya, satu hal yang ditakuti oleh hampir sebagian besar orang di Indonesia, apa itu? Perubahan. Ya, perubahan. Selamat pagi teman-teman. Hari ini Kamis 12 Desember 2024 di cuaca yang yang berangin ini, berangin ya kebetulan. Tapi walaupun berangin, semoga kita tetap sehat walafiat yang pastinya. Amin ya rabbal alamin. Berbicara soal perubahan, ya, hal yang tidak akan pernah berubah dan hal yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Karena nggak mungkin kita hidup statis dengan hal yang itu aja, hal yang sama gitu. Saya selalu bilang pada diri saya dan juga kepada Anda para pemirsa, apa yang berlaku hari ini adalah hal yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi, taruhlah 10 sampai 20 tahun yang lalu, bahkan 30 tahun yang lalu. Nah, tapi kenapa sebagian besar orang Indonesia takut akan yang namanya perubahan? Ya, takut perubahan karena perubahan itu membutuhkan adaptasi, membutuhkan penyesuaian. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia itu mentalnya adalah mental yang kalau sudah berada di zona nyaman susah untuk keluar. Ya. Susah untuk keluar. Gitu loh. Ini saya amini dan saya akui. Karena saya kebetulan pernah ada di posisi itu. Sebagian besar orang Indonesia ketika sudah berada di zona nyaman, mereka sulit untuk keluar lagi. Kenapa? Karena mereka merasa, ngapain gue harus ninggalin zona nyaman gue, gitu loh. Mendingan udah anteng-anteng aja gitu kan, nggak usah keluar lagi gitu. Karena ya itulah, mental seperti itu yang membuat itu mengapa ketika negara Indonesia mengalami perubahan yang begitu signifikan pada saat reformasi Mei tahun 1998, berakhirnya era tirani, otoritarianisme, era totalitarianisme, era diktatorial, era junta militer, bukan ya mau dibilang junta juga gak apa-apa. Era junta militer, aslinya junta militer, ya. Era yang sangat militaristik, yang sangat feodal gitu ya. Yang sangat feodal, lalu berubah menjadi era yang demokratis, di mana orang pada bebas bersuara, bebas berpendapat, bebas bersuara, bebas berekspresi, dan seterusnya. Yang kita nikmati sekarang ini, gitu loh, ya. Tapi banyak orang yang gak siap dengan itu. Sehingga kita masih lihat ada budaya politik feodal, budaya politik patronase, ada upaya-upaya untuk memundurkan lagi langkah demokratisasi dan sebagainya. Sebenarnya demokrasi di Indonesia itu hanya perlu dimatangkan. Kita memulai sebuah proses demokrasi itu dengan, boleh gak saya bilang, dengan langkah yang kalau boleh saya bilang langkah prematur, ya. Ketika Pak Harto jatuh, ya, kita belum membuat satu formula bagaimana demokrasi Indonesia itu seperti apa. Karena di sana nggak ada konsensus, nggak ada musyawarah mengenai bagaimana demokrasi di Indonesia ke depan. Apa kita jiplak sepenuhnya demokrasi liberal dari Amerika Serikat atau bagaimana? Kan
kita nggak ada kesepakatan untuk itu ya. Walhasil kita masih bisa melihat sisa-sisa praktek politik era Orba yang masih ada sampai sekarang. Politik feodal, politik orang-orang yang bermental atau berjiwa diktatorial, orang-orang yang masih menerapkan pola yang otoritarian dan sebagainya gitu loh. Jadi apa yang terjadi itu adalah reformasi setengah hati atau reformasi yang tidak ikhlas gitu loh. Demokratisasinya nggak ikhlas gitu loh, karena orang masih nyaman dengan pola yang otoriter, pola yang totaliter, pola yang feodalistik dan sebagainya gitu kan. Bahkan saya jujur kecewa gitu loh ketika ada yang terutama para pendukungnya Presiden Prabowo lah yang mengatakan orang Indonesia ini belum cocok berdemokrasi. Indonesia ini cocoknya diperintah dengan semi otoriter ya kan, dengan pendekatan semi militeristik dan sebagainya. Lah ini melanggar reformasi teman-teman gitu loh. Makanya saya bilang reformasi yang kita lakukan ini adalah reformasi yang prematur sebenarnya, belum matang ya. Kita hanya ibaratnya pada saat reformasi menumbangkan Presiden Soeharto dan that's it, nggak ada upaya pematangan lagi. Kalaupun 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 45, ternyata amandemen itu pun juga ada yang ambivalen, ada yang belum sempurna, belum matang dan sebagainya. Nah, sudah saatnya yang namanya reformasi ini kita matengin. Ya namanya demokrasi dan hak asasi manusia ini kita matengin gitu loh. Dimatangkan lewat apa? Amandemen kelima Undang-Undang Dasar 45. Dan langkah berikutnya adalah bagaimana membudayakan demokrasi di tengah-tengah kita gitu loh. Demokrasi yang bukan berarti demokrasi yang lantas kebablasan ya, bukan ya. Ingat, sebebas-bebasnya satu kebebasan tetap ada yang kontrol, ada yang mengontrol, ada yang mengendalikan ya. Dan apa yang perlu kita evaluasi lagi di era reformasi, sebaiknya kita akui saja bahwa ini ternyata hal ini yang terjadi pada masa reformasi kita perbaiki ya, atau kita balikkan seperti semula gitu loh. Nah ini yang paling penting. Jadi yang namanya perubahan itu tidak akan hilang teman-teman, pasti terjadi terus. Saya selalu bilang kunci sukses zaman sekarang ini adalah beradaptasi. Sebab kalau kita mampu beradaptasi, insya Allah mudah terbuka buat jalan kita berhasil. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi.